Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Ratna Dewi Enandi dengan nomor Stanbook A42121123. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan konsep dan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. Perkembangan konsep dan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. Pada era pendidikan jasmani atau pada tahun 1950 sampai 1961, ini lahir landasan yuridis formal yang mengatur pendidikan jasmani, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 1950. Kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 1959 yang sebagian isinya berbunyi, bangsa Indonesia kuat dan sehat lahir batin. Oleh karena itu, pendidikan jasmani berkewajiban juga memajukan dan memelihara kesehatan badan, terutama dalam arti preventif dan juga secara korektif. Berdasarkan perkembangan istilah yang pernah digunakan untuk kegiatan olahraga di sekolah, istilah olahraga dan pendidikan jasmani dapat ditelusuri dari sumber kepustakaannya. Olahraga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris atau sport, sedangkan pendidikan jasmani berasal dari physical education. Berdasarkan dokumen yang resmi, ada istilah pendidikan jasmani digunakan untuk kalangan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Pengertian olahraga memiliki berbagai macam arti. Di bawah ini merupakan berbagai macam pengertian dari olahraga tersebut. 1. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Ketiga, makna pendidikan jasmani dan olahraga. Nixon dan Cousin 1959 mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas berat, yang mencakup sistem, otot, serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. Fulton dan Esliger, Busser 1964 mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase pendidikan melalui aktivitas fisik. UNESCO yang tertera dalam International Charter of Physical Education 1974 mengemukakan pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh kegiatan, kemampuan, dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. Atau 1983 mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian integrasi dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Keempat, tujuan pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan pendidikan jasmani secara umum diklasifikasi menjadi 4 tujuan perkembangan, yaitu 1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang atau physical fitness. Kedua, perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna atau skillful. Ketiga, perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan perkembangan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. Keempat, perkembangan sosial.
Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Kelima, fungsi pendidikan jasmani dan olahraga. Fungsi pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Aspek organik yang terdiri dari 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Kedua, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Ketiga, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu relatif lama. Keempat, meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. B. Aspek neuromuskuler, yaitu 1. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mencongklang, bergulir, dan menarik. C. Aspek perseptual, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Kedua, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya. Keenam, perbedaan makna pendidikan jasmani dan olahraga. Makna pendidikan jasmani. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Makna olahraga. Dalam pengertian olahraga, yakni mempunyai makna yang berbeda. Di bawah ini adalah makna olahraga yang berbeda, yaitu 1. Olahraga merupakan sebuah proses sistematis yang memungkinkan semua kegiatan atau perusahaan untuk mendukung pengembangan serta potensi fisik dan spiritual individu yang anggota masyarakatnya melalui permainan, kompetensi, atau perlombaan dan aktivitas fisik yang intens untuk mencapai relaksasi, kinerja tertinggi, dan kinerja tertinggi yang untuk mencapai kinerja konteks dasar masyarakat Indonesia yang menang atas dasar Pancasila. Kedua, olahraga yakni merupakan dalam suatu seperangkat latihan fisik sebagai rutin dan digunakan untuk terus bergerak atau untuk tetap hidup dan untuk meningkatkan mobilitas atau untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang berkaitan dengan perlombaan, permainan, dan aktivitas intens untuk menjadi relevan melalui kemenangan dan kinerja optimal. Baik, sekian dari hasil presentasi video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.